Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahma dari kelas PPSI B pagi semester 3 Universitas Pekalongan, Prodi PPSI, Fakultas FKIP. Pada video kali ini saya akan berpidato untuk mengikuti tugas UTS mata kuliah berbicara. Berpidato yang bertemakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan yang pertama, untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah telah sejajarkan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi SAW lebih utama dan kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri. Quran surat Al-Alaq ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan layat kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan.
Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya di dalam hati lebih dari siapa, apa yang dicintai. Yang kedua, untuk mengungkapkan kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani. Dengan memperingati kelahiran Rasulullah SAW dapat mengungkapkan kembali sebagaimana dari kehidupan Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyebut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah SWT. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan. Jahiliyah bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu yang pertama, perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di masyarakat. Pada saat ini sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, dan yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan. Terlebih beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama yang lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, dengan arah pada saat itu adalah menyembah berhala, patung, dan lain-lainnya. Dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung itu tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat yang berkuasa, atau akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka diubahlah semuanya itu
dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan, serta kebebasan segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah SWT, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata dari saya mengharapkan mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, mencintainya dan membawa kebenaran positif dalam segala bidang kehidupan. Amin ya robbal alamin. Mungkin dari kata sekian, apabila ada tutur kata dari saya yang tidak berkenan di hati Anda, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.